pernah jelas. Makanya nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kalau orang di Singapura gak gelap. Tapi ini Indonesia main gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono usah urip ning Indonesia, kalau urip di Budi. Oh, Islam Indonesia gak mutu kak, ada di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak nong goblok rasa ngaji cobaan ya dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong yo angel. Terus kon piye? Biasa wae kula jenengan wis biasa. Soale ngaji-ngaji wae turu-turu, soale mangan-mangan wis biasa. Dinul aja agama kita, agamanya orang lugu. Dan hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, itimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan, lewat likuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadil. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang likuifaksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu gratis, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nikmat. Kalau betul nanti urip susah. Ngerti masalah yang pangeran bisnis. Coba aja dengan ya sudah selesai. Ketika nak tahlilan itu ramai itu dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik. Ngomongin nikmal maula tapi bergerutu. Seramu tuh. Dengan ada jadi wali perkara ini ya. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai. Enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan dibang ya wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. Jadi sebagian wali yakin tobat sing apik sing lali dosa. Mastur apa lali dosa mboten dosa eling-eling masa lalu kadang mengganggu kenyamanane Allah Taala hubungan mbek Allah napa. Sampai keeling-eling menane kowe nak tau disalah-salah kadang ya apike dilalekno. Tapi ora krono sombong mergo saiki nyongsong rahmate Allah. Nyongsong napa rahmate kalau buktinya gini loh, tiang-tiang suka semantan melarat. Nah, yang melarat itu kancane rata disatekno. Kalau disik duit aji saya kira juga duit aja ngawur. Ya repot yang sekelilingnya. Akhirnya mobil diubah dewe, wedhus dingon dewe. Lah apa baru kayu wong liya piye? Tapi tidak koni. Dari alasannya, aku eling disik mangan iku angel. Wong sing ape suka ngawur sithik-sithik lali apa itu. Ketemu-ketemu itu enggak duit. Hari ini nyate kekene semua kok ada semua bunga-bunga kan rame kan dunia itu berarti lu kayak mahasiswa sih tahu-tahu pacaran bareng nyai wih misalnya kan bising ya kuliah tenanan cuman pacaran itu jago kuliah kan drama maksud wali murid semua itu paling cocok anda-anda sebelum waktu pengumuman Lalu orang ngapain udah di syariat ilayomin kiamah ini.
kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlishon biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlishon biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim gini ku zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarafa senajan to ya tahu gento tahu nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in sarafa senajan to tahu gento tahu nyolong. Abu Dzar cek protes mosok Nabi wa in zana wa in sarafa ya wa in zana wa in sarafa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan wis Abu Dzar seneng iku aku sing ngandani Jibril. Sampai istilah yang bahasa Arab wa in rohima anfu Abi Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lalu kula termasuk kiai sing meyakini misonu setengah sunnah. Kalau Nabi sering misah biasa. Lho nggih hadis biasa wae lak wae sak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok ndak anakku wis. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ini Yogyakarta jadi sopan kabeh. Adanya artinya orang biasa Nabi. Nabi biasa, misal itu biasa. Lah Nabi Ibrahim ini biasa misal. Ufil lakum walima ta'buduna. Ufil itu artinya apa? Ya jancuk wae golongan ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi, wa in rahiman wa Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lega aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampai pegang formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid, Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon dia pengumuman, nggih, dia pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu dakhalal wong sing nggih, wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dijotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik, gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, kadang-kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso, agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, masjid lah pokoke qala la ilaha illallah, bentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawai Nabi begini oleh Umar dan berbahaya. Mana Abu Hurairah? Jotos. Menolak Umar yang pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteknya salah paham. Dari jotos saya. Paling pakon. Dengan Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah kan dari Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takok Umar, "Kok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya amalun, mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono jajarno. Jadi iki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nang riwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya tengah tiba. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku kan ada tangkil Hansa, gak ngono Gus Umar dari sahabat kok wani Nabi ini, cangkemmu. Umar itu ya sahabat, tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir ngono. Ya Umar itu sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertuane kan mantu dia. Gus aku mau buka kuya, aku yo kayak kuya. Jadi sahabat kok wani Kanjeng. Nah, ya Pak. Mantune apik sekadane mertuane ya nurut, hafal iki. Ini dari segi apa? Riwayat.
riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini Bukhari napa? Muslim. Buat takon ulama Wahabi jadi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Ini pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam, gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, apalah ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Apalah ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yatasiru. Ojo umum nongkok wong terus lapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mata keler-keler. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu digakno nek wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Lupun sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanun. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira cerita hadis ini ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato mergo ora paham, aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Mungkin iki dhewe yang ngutip, sing rungokne tambah ora paham. Wis ora paham seneng mergo mlebu swarga murah, cocok kakek paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomati Umar, faqal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Enggak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini di modal bidah. Mulane kadang bener riwayat zaman Nasiru kasirun kutoba qalilun ulama. Sing tukang pidato akeh ulama emosi. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidato lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tau sinau. Lah dina mlepok ben 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ben iku ora mutolak aku kapan? Gua boten ate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian itu boten ate. Omong terkenal. Boten ate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula mesti kula nuwun tenan ampun. Gitu cuman kula nggih sing satu ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah beda. Sing undang dosa. Paham? Undang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kula juga gambar ulama kon pidato. Tapi ini kukus kersane wonten ulama sing pidato dosa. Ora niat ngaji ngene gak gelem ya wis. Ulama gambar. Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqal lihim ya'malun. Begitu juga ketika ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Jika Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi saat tuman karena takut kitmanul ilmi meskipun itu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mangko la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna.
riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna, termasuk pertimbangan. Enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik ngitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Baz sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rokok wis kaleng cung mesti dirombok di rokok mbahmu. Ono kadang dikei gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang kalau itu gak tiba bid'ah Kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas ngoten niku. Lah nek senengane dhuwit yo dikei dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja peksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Kemudian sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah jora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep isolasi cara Allah masalah. Asal solihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah. Orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Sebenarnya sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya. Mau cerita. Nah, mati gue ngerti. Gue saiki nganggep sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi gue sebenarnya nak mati ngerti. Diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus gue sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter mesti ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Meskipun nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas ke ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas
pinter pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara. Niku disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pas to ilmal yakin pas. Latarawunal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho. Hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Uangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kena masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora itu dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno, jero-jerono, senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim ngene gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok iku fakasafna angka khitoaka fa basarukal yauma hadi. Lan kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun roka'atuha intas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqai'at. Ruqai'at itu rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusomben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku lo pengaruh kulo gak ada orang nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kulo wedi. Bar saiki tak anggap penting lah dimaksud mendelingno pangeran wis tak latih saiki. Kulo urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kulo mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kulo yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kulo. Pengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sampeyan oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki wis goblok. Sampeyan yo pinter. Sampeyan kowe lah yo pinter banget sampeyan. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Lu nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne mok muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apikane ra karuan ngono ku yo ape disafati bae sing gendho-gendho ngono ku yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi ku nggo solusi iki. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Bocah kok elek ngene. Aku ngerti aja sak cerdas-cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku.
Rasanya selain raine seram meyakinkan, ya, tapi pikir harus tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran, gitu. Artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Serapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim ya kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tak kandani konco kula, kok yen ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kenapa? Cok seneng duit, Bro. Itu masalah bagi ulama. Orang duit itu masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal arda. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar. Ya nggak mungkin saya menciptakan bumi. Saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi. Nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah. Kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada ini menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh nggak?